Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk mendesain pondasi telapak menggunakan Excel berdasarkan data-data yang diambil dari SAP 2000. Langkah pertama adalah kita akan membuat kombinasi pembebanan, di mana kombinasi pembebanan ini akan digunakan untuk mengontrol atau meninjau daya dukung tanah terhadap gaya-gaya yang terjadi pada struktur. Yang pertama di sini kita bisa melihat pada SNI 1726/2019 kombinasi beban untuk metode tegangan izin. Beban-beban di bawah ini harus ditinjau dengan kombinasi-kombinasi berikut untuk perencanaan struktur, komponen elemen struktur, dan elemen-elemen pondasi. Di sini ada 7 poin untuk kombinasi pembebanan dasar dan 3 poin untuk kombinasi pembebanan dengan pengaruh beban seismik. Berikut adalah tabel penjabaran dari kombinasi ini. Di sini kita bisa lihat pada kombinasi P1 adalah nilai 1 pada dead load dan nilai 1 pada SIDL atau superimposed dead load. Ini ngambil dari poin 1 ini. Kemudian pada poin 2, 1 dead load plus slab load, ini dari sini. Kemudian yang ketiga, 1 dead load plus slab load 75%, ini dari sini. Poin 4. Kemudian yang poin 4 ini 0,6 dead load, ini dari nomor 7 ini. Ini kenapa 4 poin yang diambil? Karena struktur ini tidak memperhitungkan pengaruh angin, sehingga 4 poin saja yang diambil. Kemudian penjabaran dari poin 8 sampai 10. Nah, ini poin 8 dulu. Di sini adalah 1 dead plus 0,7 epi plus 0,7 EH. Nah, di sini untuk epi sendiri adalah ini 1 plus 0,7 kali 0,2. Nah, di sini bisa dilihat SDS. Itu kenapa? Karena epi sendiri adalah 0,2 SDSD. Nah, nilai ini jelas sama. Kemudian di sini kemudian yang ini adalah EH 0,7 EH 0,7 kali 0,3 kali rho. Rho-nya diambil nilai 1,3. Kemudian nilai ini 0,7 kali rho. EH sendiri adalah ini nilainya. Kemudian di sini untuk sampai poin 12 ini hanya ditinjau berdasarkan arahnya saja. Kemudian poin 13 ini adalah poin 9 di sini 0,525 epi 0,525 EH plus 0,75 beban hidup. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini 0,525, 0,2 SDSD. Ini sama, ini 0,75 beban hidup. Kemudian di sini epi 0,525 kali 0,3 kali rho, dan sisanya adalah peninjauan arah saja. Ini juga sama, hanya ditinjau berdasarkan arah negatif, arah positif, kemudian arah positif, arah negatif. Kemudian yang poin 10 ini, nah di sini 0,6D. Nah, ini kemudian 0,7 epi
Oke. Sini juga bisa dilihat. Nah, 0,3 ini adalah 30%-nya. Jadi ketika beban 100% gaya untuk satu arah ditambah 30% gaya untuk arah tegak lurusnya. Oke, ini adalah penjabarannya. Nilai-nilai ini bisa diambil dari data seperti SDS, bisa diambil dari data spektra, respon. Kemudian nilai rho ini 1,3. Ini diambil di SNI 1726/2019 untuk kategori desain seismik dari D sampai F itu adalah 1,3, dan kategori desain seismik B dan C itu 1 nilainya. Dan ini omega sub 0 ini 3. Ini bisa diambil di pasal 12 SNI 1726/2019. Oke, ini adalah tabel kombinasi pembebanannya. Ini udah otomatis. Kemudian kita masuk ke SAP 2000. Ini saya mengambil contoh bangunan pada video sebelumnya. Di sini juga bisa dilihat load pattern, pada load pattern, kemudian pada di sini. Nah, ini bisa dilihat di sini nilai 3 omega sub 0-nya untuk input data yang di sini. Kemudian SDS 0,8325. Ini bisa dari sini juga bisa diambil datanya. Atau dari sini juga bisa. Dan ini 0,8325. Oke. Kemudian kita akan membuat kombinasi pembebanan. Masuk ke menu define, load combination, dan ini adalah kombinasi beban ultimate. Sekarang kita akan membuat kombinasi beban service untuk desain fondasi. Add new, saya beri nama P1. P1 di sini nilainya 1. Satu date, kemudian SDL. Oke. Kemudian add copy P2. P2 sendiri adalah ditambah 1 beban hidup. Beban hidup live add. Oke. Setelah itu add copy lagi P3. P3 di sini 0,75 beban hidup. Beban hidup 0,75. Modif. Oke, kemudian P4. P4 0,6 beban mati. 0,6. Sini pun 0,6. Modif, ini delete. Oke. Setelah itu P5 ini copy. P5 di sini nilainya bisa di copy. Kemudian modif, ini juga sama, modif. Kemudian di sini ada tambahan untuk beban arah X-nya, copy. Sini EDX, add, dan
EDY-nya copy, paste di sini, add, oke. Setelah itu copy lagi P6 sendiri di sini nilainya sama, untuk Y-nya negatif. Y-nya ini negatif, modif. Oke. Kemudian copy P7 ini sama, Y-nya negatif, ini positif. Nah, ini yang diedit jadi negatif, ini jadi positif. Oke. Kemudian P8 ini copy lagi, di sini nilainya negatif. Oke. Kemudian dari poin 8 sampai poin 28 saya akan dipercepat. Oke, pembuatan kombinasi pembebanan dari poin 1 sampai poin 8 sudah selesai. Langkah berikutnya adalah membuat kombinasi envelope, di mana ini digunakan untuk mencari beban terbesar. Kita akan membuat kombinasi envelope dua macam. Yang pertama kombinasi beban ultimate dan kombinasi beban service atau buat pondasi. Kemudian kita add new. Di sini envelope ultimate. Ininya envelope. Kemudian di sini kombinasi 1. Scale faktornya 1, add. Kemudian kombinasi 2, add. Kombinasi 3, add. Kemudian kombinasi 4, add. Semua ini nilainya 1. Kemudian kombinasi 5, add. Kombinasi 6, add. Kombinasi 7, kemudian kombinasi 8. Oke, begitu seterusnya sampai kombinasi semua beban ultimate dimasukkan. Dari sini saya akan mempercepatnya. Oke, kombinasi beban ultimate sudah dibuat envelope-nya. Sekarang kita akan membuat envelope untuk beban service. Ini pilih envelope, kemudian masukkan beban service yang tadi kita bikin. P1, add. Kemudian P2, add. Kemudian P3,
P4, semua nilai scale faktornya 1, P5, begitu seterusnya sampai seluruh kombinasi beban servis diinputkan. Dari sini saya akan mempercepatnya. Oke, seluruh kombinasi beban servis envelope sudah terinput. Oke, sekarang kita sudah memiliki envelope dari dua beban ultimate dan beban servis. Nah, beban servis ini yang akan dipakai untuk mendesain pondasi terhadap daya dukung tanah, dan beban ultimate ini akan digunakan untuk desain kekuatan atau desain penulangan pada pondasi. Oke, dari sini oke. Kemudian kita inputkan kombinasinya. Oke, sudah. Setelah itu kita analisis. Ini oke. Oke, kita cek hasilnya. Join, kemudian untuk pertama kita pilih envelope service. Ini tabulasi. Oke, ini adalah nilai terbesar dari seluruh beban servis. Dari seluruh nilai ini, kita ambil yang terbesar. Ini pondasi sudut, ini pondasi tengah. Ini nilai ini sama dengan ini sama. Nilai ini sama dengan ini. Kita ambil yang terbesar saja. Di sini saya akan memilih nilai ini saja. Kita akan mendesain pondasi tengah. Data ini akan kita ambil untuk selanjutnya dipakai mendesain pondasi terhadap daya dukung tanah. Nah, di sini saya sudah punya Excel-nya. Analisis dan desain pondasi telapak. Pondasi ini diasumsikan kolom sentris, jadi kolom berada di tengah, tepat. Kita asumsikan saja bahwa pada bangunan ini kanan dan kirinya adalah masih punya owner, jadi bisa kita menggunakan desain pondasi yang kolom tengah. Di sini ada data-data yang harus kita isi. Yang pertama, data pondasi. Di sini adalah panjang pondasi, lebar pondasi. Ini kita input trial error. Jadi kita coba-coba dulu. Misalkan kita isi dulu 1,5 meter. Ini 1,5 meter. Ya, oke, ini otomatis. Kemudian tebal pondasinya 40 cm. Kemudian kedalaman pondasi 1,5. Kemudian berat jenis beton
24 kN per meter kubik, berjenis tanah dari hasil pengujian 16. Kemudian daya dukung izin tanah ini juga dari hasil pengujian didapat 365. Kemudian panjang kolom ini dimensi kolom 40 kali 40. Kemudian koordinat karena ini 1,5 berada pada sentris berarti 0,75. Oke, 0,75. Nah, kemudian di sini, nah pada poin kedua ini pembebanan pondasi beban servis. Berat plat pondasi, oke, ini sudah dihitung otomatis dari tabel di atas. Di sini adalah beban aksial, momen arah X dan momen arah Y. Nilai-nilai ini adalah nilai yang akan kita input berdasarkan beban servis. Nah, nilai ini adalah nilai yang tadi kita sudah hasilkan dari analisis envelope service. Nilai ini akan kita inputkan. F3 ini adalah aksial 489,59. 489,59. Kemudian momen arah X. Nah, ini yang penting. M1 ini adalah momen arah Y yang memutari sumbu X. Kemudian M2 adalah momen arah X yang memutari sumbu Y. Jadi ketika kita akan menginput momen arah X, maka kita pilih M2. Dan sebaliknya kita pilih M1. Nah, di sini momen arah X, maka kita akan input 76,63. Kemudian momen arah Y kita akan input 95,09. Oke. Kita cek lagi. Kemudian pada poin ketiga, pembebanan total pondasi atau beban servis. Di sini beban aksial ditambah beban plat pondasi dan beban tanah di atas pondasi, ini totalnya. Kemudian ini penjumlahan momen arah X juga sama, dihasilkan dari aksial ditambah beban plat, beban tanah, dan momen arah X, maka didapat 489,72 kN. Kemudian momen arah Y juga sama, kali ini didapat nilai 508. Di sini kita cek kontrol uplift atau daya angkat ini bernilai positif sehingga pondasi tidak mengalami tarik atau daya angkat. Maka kita cukup mendesain tulangan bawahnya saja. Kemudian pada poin 5, kontrol stabilitas guling akibat momen arah X. Momen arah X yang menyebabkan guling adalah ini nilainya. Kemudian di sini ada tahanan momen. Kemudian ini safety factor dihasilkan dari perhitungan ini. Kontrol stabilitas guling akibat momen arah X, oke. Kemudian pada poin 6, kontrol stabilitas guling akibat momen arah Y juga oke. Ini sama kayak di atas perhitungannya. Nah, di sini eksentrisitas reaksi dasar pondasi akibat beban servis. Jadi eksentrisitas itu beban dari struktur atas itu tidak tepat jatuh pada pusat dari pondasi, sehingga ada nilai eksentrisitasnya. Kemudian pada poin 8, tegangan tanah pada dasar plat pondasi akibat beban servis. Dan ini nilai-nilainya pada area Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ini nilai-nilainya. Kemudian didapat
Dari semua ini Ki min atau tegangan tanah minimum minus 60, kemudian tegangan tanah maksimum 550. Oke, nah di sini kita lihat daya dukung izin tanah allowable bearing capacity. Ki low-nya adalah 365. Sedangkan Ki max-nya 550. Artinya Ki max atau tegangan tanah maksimumnya lebih besar dari daya dukung izin, sehingga ini not good, harus dirubah dimensi pondasinya. Pondasi kurang lebar. Kita balik lagi ke atas. Kemudian di sini kita rubah dimensinya ke 1,7. Kita coba 1,7. Kemudian di sini koordinat kolom 0,85, 0,85. Oke, kita cek lagi ke bawah. Ternyata masih kurang lebar. Kita kembali lagi ke atas. Kita coba 1,8. Kemudian koordinatnya dirubah 0,9, 0,9. Kita cek. Oke, Ki max lebih kecil dari Ki low, hasilnya oke. Kemudian setelah ini oke, kita bisa lanjut ke desain penulangan pondasi. Untuk mutu beton direncanakan 25 MPa atau K300. Kemudian mutu baja tulangan saya pilih 390 MPa. Kemudian selimut beton bersih sampai ke tulangan 75 mili. Untuk posisi kolom, karena posisinya di tengah atau dalam, maka 40. Nah, di sini kita inputkan pembebanan kombinasi ultimate. Kita pergi ke sub. Nah, di sini ganti ke envelope ultimate. Oke, pada posisi yang sama 627,6 kilonewton. Kemudian momen arah X 85,07. Kemudian momen arah Y 118,4. Jangan lupa untuk satuannya di sini kilonewton, maka di sub pun harus dalam keadaan kilonewton meter Celsius. Oke, kita lanjut pada poin 3, pembebanan total pondasi dari beban ultimate. Untuk perhitungan sama, ini hasilnya. Beban aksial total 750,979 kN, momen arah X 760,951, momen ultimate arah Y 794,281. Oke, ini hasilnya. Kemudian pada poin 5, tegangan tanah pada dasar plat pondasi akibat beban ultimate diperoleh. Nilai Q1, Q2, Q3, Q4. Dari semua ini diambil Q min 22,452 kN per meter persegi dan Q max-nya 441,115 kN per meter persegi. Kemudian pada poin 6 kita kontrol geser satu arah
arah X. Diameter tulangan rencana untuk lentur direncanakan 16. Kemudian tinggi efektif diperoleh 301 mili. Kemudian jarak bidang kritis terhadap sisi luar footplate AX ini, jarak ini diperoleh 399 mili. Kemudian tegangan tanah pada bidang kritis geser arah X pada daerah ini dengan nilai 348,31 kN per meter persegi, sehingga diperoleh gaya geser dasar ultimate 256,13. Untuk faktor reduksi geser 0,75, diperoleh kapasitas geser nominal 460,5 dan desain kapasitas gesernya 345,4. Desain kapasitas geser ini lebih besar daripada beban geser yang terjadi atau gaya geser yang terjadi, maka hasilnya oke. Kemudian kita cek pada kontrol geser satu arah Y. Di sini untuk tulangan rencana 16, diperoleh tinggi efektif 317 mili, jarak bidang kritis 383 AY. Kemudian pada Q, daerah bidang kritis ini diperoleh tegangan tanah 352,03 kN per meter persegi, sehingga untuk gaya geser ultimate arah Y adalah 247,15, faktor reduksi 0,75, kapasitas geser 485, dan desain kapasitas geser 363. Hasil ini lebih besar daripada gaya geser ultimate arah Y, sehingga hasilnya oke. Kemudian pada poin 8 dicek juga kontrol geser dua arah X dan Y. Diameter tulangan rencana kita inputkan 16. Ini diperoleh tinggi efektif 309 mili, lebar bidang geser IXP 709 ini. Kemudian IEP panjang bidang geser ini diperoleh 709, sehingga keliling bidang geser 2836 seluruh area ini. Nah, dari situ diperoleh luas bidang geser 502.681 mm persegi. Kemudian area beban tambahan, area di sini yang kosong, luasan kosong ini 342.681 mm persegi. Kemudian tegangan tanah yang terjadi pada pusat bidang geser, pada pusat di sini kita bisa lihat untuk di sampingnya QP ini nilainya adalah 231,784 kN per meter persegi, sehingga beban geser ultimate diperoleh 526,286. Tegangan geser ultimate akibat beban vertikal 0,6 Newton per mm persegi, dikonversi menjadi kilonewton adalah 600,56. Kemudian faktor geometri kolom Y1 bagi LX1 adalah 1. Kemudian faktor lokasi kolom 40, ini otomatis. Persamaan kuat geser beton, dari semua nilai ini diambil nilai terkecil yaitu 1,65. Faktor reduksi geser 0,75, kapasitas geser tegangan nominal 1,65. Kemudian kapasitas tegangan geser desain adalah 622,068 kN. Kapasitas geser ini lebih besar daripada tegangan geser ultimate yang terjadi, sehingga hasilnya oke. Kemudian lanjut pada poin 9, desain penulangan lentur arah X. Ini jarak tepi kolom terhadap sisi luar footplate atau AX 0,7. Ini adalah sebagai lengan momen. Kemudian tegangan tanah pada tepi kolom pada area QX ini diperoleh 278,3 kN per meter persegi. Momen yang terjadi pada pondasi akibat tegangan tanah adalah
153,8 kN. Jadi perhitungan momen ini diasumsikan sebagai jepit bebas. Maka rumusnya adalah setengah kali lengan momen pangkat 2 dikali Q dikurangi beban pondasi dan beban tanah dikali LY 1,8, maka diperoleh 153,8. Kemudian tinggi efektif 325, faktor reduksi kekuatan lentur 0,9, maka diperoleh Rn 0,8989 dan rasio tulangan perlu adalah 0,0024, sehingga as perlunya adalah 1378 mm persegi dan as minnya 1296 mm persegi. Luas tulangan yang dipakai adalah 1378. Digunakan tulangan di sini direncanakan tulangan 16. Kemudian kita kalkulator. Lebarnya 1800 dibagi, direncanakan jarak antar tulangan itu 150, maka didapat 12. Kita inputkan jumlahnya 12. Kemudian jarak tulangan 150, dan ini luas tulangan terpasang lebih besar daripada luas tulangan perlu atau luas tulangan asmin, maka hasilnya oke. Kemudian untuk jarak tulangan maksimum adalah 2 kali H. Kemudian untuk jarak tulangan maksimum diambil nilai terkecil dari 2 kali H dan 457. Ini adalah 150, lebih kecil daripada jarak tulangan maksimum, maka hasilnya oke. Kemudian ini tinggi efektif blok kompresi A 24,6. Kemudian faktor bentuk distribusi tegangan 0,85. Kapasitas momen nominal 271,658 dan diperoleh desain kapasitas momennya 244,492. Hasil ini lebih besar daripada momen ultimate arah X yang terjadi, sehingga hasilnya oke. Kemudian untuk poin 10, desain pendulangan lentur arah Y, perhitungannya sama. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar foot plate AY atau sebagai lengan momen adalah 70 cm atau 0,7 meter. Kemudian tegangan tanah pada tepi kolom atau QE adalah 278,3, sehingga diperoleh momen ultimate arah Y 153,8, tinggi efektif 325, faktor reduksi kekuatan lentur 0,9, kemudian diperoleh Rn, ini perhitungannya sama. Kemudian input 16, ini 12. Nah, hasilnya oke. Untuk jarak ini lebih kecil daripada SMAX, maka hasilnya oke. Kemudian diperoleh desain kapasitas momen 258. Ini lebih besar daripada momen ultimate arah Y, sehingga hasilnya oke. Kemudian lanjut pada poin 11, tulangan susut. Nah, ini rasio tulangan susut minimum diambil 0,0014, sehingga diperoleh luas tulangan susut arah X 758,52, arah Y 798,84. Direncanakan diameter 13 untuk tulangan susutnya, sehingga diperoleh jarak tulangan susut arah X perlunya
315, untuk arah Y 299, sehingga dipakai 150 supaya ini sama dengan tulangan utama. Hasil ini dikurangi 50. Kemudian pada poin 12 adalah kesimpulan. Nah, ini adalah tulangan susut arah Y, diameter 13, jarak 150, dan arah X, diameter 13, jarak 150. Kemudian pada tulangan utama, diameter 16, jarak 150, dan tulangan lentur arah Y juga sama, diameter 16, jarak 150. Kita cek kembali, ini semua oke. Penulangan lentur arah Y, kemudian penulangan lentur arah X, kemudian kontrol geser dua arah, oke. Kontrol geser satu arah Y, oke. Kemudian arah X, oke. Kemudian ini sudah input sesuai dari data SAP. Ini oke semua, cek kembali. Oke, pondasi tidak mengalami tarik. Nah, di sini sehingga dipakai untuk desain pondasinya adalah panjang pondasi 1,8, lebarnya 1,8, dengan tebal 40 cm atau 0,4 meter, kedalaman 1,5 meter, berat jenis beton 24 kN per meter kubik. Oke. Oke, untuk desain pondasi sudah selesai. Sebagai catatan, pada tahap pertama ini desain pondasinya adalah kolom sentris. Pada video berikutnya saya akan mengupload untuk pondasi yang kolomnya berada di tepi sini. Kemudian berikutnya akan mengupload juga yang kolomnya pada posisi tepi. Baiklah, itulah desain pondasi telapak dengan menggunakan Excel berdasarkan data-data dari SAP 2000. Semoga membantu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.